Liturgi kesaksian. Allah yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada kita, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Hosiana, diberkatilah Dia yang datang dari nama Tuhan. Firman Tuhan menyatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Saudara, telah nyata harapan. Saudara, kita tahu murid-murid Yesus dilibatkan sebagai saksi dalam pekerjaan Allah. Demikianlah hendaknya kita mengerti diri kita sebagai gereja. Kita dilibatkan dalam pekerjaan Allah sendiri lewat kelahiran Yesus Kristus. Tugas kita kini adalah menjadi saksi tentang pekerjaan Allah dengan ikut menjadi pelayan dalam pekerjaan Allah. Tidak perlu takut dan ragu dalam menjalankan pekerjaan kita. Tuhan memberi kuasanya. Allah berharap agar kita sebagai saksi dan pelayan Tuhan bangkitlah, dengar dan camkanlah sekali lagi. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Wahai saudaraku, perhatikanlah sesamamu di sekelilingmu, baik di lingkungan rumahmu, di lingkungan pekerjaanmu, bahkan di antara sesama jemaat gereja. Gembirakan mereka menyambut Natal ini? Adakah sukacita yang terpancar di wajah mereka? Berbahagiakah mereka dengan terang ilahi ini? Perhatikanlah dengan sesama. Lihatlah Sang Kristus telah lahir di hati kita. Maka hadirkanlah kegembiraan, sukacita, dan kebahagiaan bagi mereka melalui kehadiran kita. Karena kita telah merasakan dan menikmati berkat terindah melalui perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku seiman, di era kehidupan yang semakin maju ini, lihatlah, semakin banyak manusia yang khawatir dan cemas akan kehidupannya. Mereka takut tidak memperoleh apa-apa karena kehidupan yang begitu berat ini. Janganlah melupakan firman Tuhan yang berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menanam dan yang tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makanan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok akan mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, benar. 2000 tahun silam, Yesus lahir di tempat yang indah karena rumah-rumah telah dipenuhi sanak saudara dan famili. Tapi saat ini, Sang Juru Selamat ini lahir di hati kita. Bersihkanlah hati kita di tempat yang melahirkan Sang Bayi Kudus. Sekarang, apakah alasan kita menolak bayi Yesus? Apakah karena kita telah diberi materi duniawi? Saudaraku, biarlah Yesus lahir di dalam jiwa kita, biarlah sinarnya yang terang hati kita, sebab Ia membawa terang dan sukacita yang besar bagi hidup kita. Amin.
inilah kasih itu, bukan kita yang memilih dia, namun dia yang akan menjadikan kita sebenarnya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai juru selamat atas dosa-dosa kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi sesama seperti aku telah mengasihi kamu. Amin.